Banjir bandang terjang sejumlah wilayah di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Mobil balap yang dikendarai Ketua MPR Bambang Susatyo terbalik saat rally di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi. Melengkapi informasi Anda pagi hari ini, selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan beberapa informasi menarik lainnya. Warga Cisaga, Ciamis, Jawa Barat kaget dengan temuan uang logam bernilai jutaan yang berserakan di jalan. Bersama saya, Bibi Kristami, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pada pagi hari ini, pemirsa. Sebuah kapal pengangkut barang di dermaga Pelabuhan Sunda Kelapa terbakar sore tadi. Petugas pemadam kebakaran menggunakan cairan khusus untuk memadamkan kobaran api. Video amatir merekam kobaran api yang membakar barang-barang di atas kapal Bandar Bestari. Saat insiden ini terjadi, kapal sedang bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa. Barang berupa kawat, asbes, serta 1 unit kendaraan roda 4 hangus terbakar. Dengan menggunakan cairan khusus, petugas damkar memadamkan api dalam waktu setengah jam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Selanjutnya informasi dari Sumatera Utara, pemirsa. Sebuah rumah di Kota Tebing Tinggi ludes terbakar. Kebakaran terjadi lantaran ditinggal pergi pemiliknya saat memasak air dengan kayu bakar. Inilah detik-detik rumah milik pasangan Ahmad Rusli dan Rahmayana di Lalap, Jago Merah. Puluhan warga ini langsung panik, berteriak minta tolong sambil berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 4 mobil pemadam kebakaran yang diturunkan ke lokasi tak dapat berbuat banyak, pasalnya jalan menuju lokasi sangat sempit. Aku tinggal apinya, belanja. Masa air pakai apa, Bu? Kayu. Terus memang biasa kayak gitu masak. Enggak, karena habis gasnya, Pak. Kobaran api baru bisa dipadamkan sekitar 2 jam kemudian. Bu Ramayana kehabisan gas. Saat memasak ditunggu, Ibu Ramayana pergi belanja. Jadi itu sementara keterangan dari saksi-saksi. Untuk korban, Pak? Untuk korban jiwa nihil, namun untuk korban materi belum bisa kita tahu. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang mebel di Ponorogo, Jawa Timur ludes terbakar. Kebakaran ini diduga akibat sambaran petir saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Gudang mebel Jatiluhur milik Yusron di Desa Patihan, Wetan, Ponorogo terbakar. Petugas damkar bersama warga berupaya untuk memadamkan kobaran api. Menurut keterangan saksi, kebakaran diduga akibat kabel jaringan PLN yang tersambar petir. Api cepat membesar dan menjalar ke seluruh bangunan karena di lokasi kejadian berisi tumpukan kayu kering yang mudah terbakar. Kalau ada apanya nggak ada yang tahu, hujan deras kayak gitu. Hujan deras. Tapi pas petir tadi kejadian. Ya, pas petir. Mulai ini pas petir ya. Soalnya 5 menit sebelumnya tuh ada yang kesini beresin kayu, belum ada apa-apa. Terus ditinggal pulang, mandi, habis sama elektrik. Ditinggal pulang, mandi, tahu-tahu saya udah telepon rumah udah kebakaran. Tidak ada korban jiwa karena pada saat peristiwa kebakaran terjadi, pekerja telah meninggalkan gudang. Pemilik gudang diperkirakan rugi ratusan juta rupiah dan kasus kebakaran kini sedang diselidiki polisi. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang terjang sejumlah wilayah di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Akibatnya rumah warga rusak dan jembatan terputus. Seperti inilah banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Banjir mulai menerjang beberapa wilayah di Kabupaten Garut pada Sabtu sore. Puluhan rumah warga rusak akibat banjir bandang yang menerjang Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Liputan selanjutnya semua terendam. Banjir terjadi akibat hujan deras yang turun secara terus-menerus beberapa hari ini. Hujan deras membuat aliran sungai Citameng meluap dan merendam pemukiman warga. Jembatan putus, daerah Mekarwangi. Jadi banjir bandang di Kampung Ciloa, Kecamatan Sukawening. Jembatan putus akibat banjir di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Sementara di wilayah lain sejumlah rumah mengalami rusak berat sehingga mengharuskan penghuninya mengungsi. Hingga kini petugas BPBD setempat masih melakukan pendataan terkait kerugian dan korban banjir bandang. Sementara ada 2 kecamatan yang menjadi wilayah terdampak terparah banjir ini, yakni Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Sukawening. Dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca banjir, petugas gabungan dari kepolisian, TNI, BPBD, dan relawan melakukan evakuasi material batu yang menghalangi akses jalan warga. Di lokasi ini, bebatuan menghalangi jalan akibat terjangan banjir bandang yang menerjang kawasan Kecamatan Karangtengah. Sejumlah pemilik rumah juga nampak melakukan evakuasi material lumpur dan batu di rumahnya. Ada 3 desa yang terdampak cukup parah di Kecamatan Karangtengah, yakni Desa Cintamanik, Desa Cinta, dan Desa Caringin. Penanganan bencana ya dari kepolisian, kemudian pihak BPBD kecamatan dan pemadam kebakaran saat ini sedang menangani dampak dari banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Sukawening. Ada 3 desa yang terdampak, yaitu Desa Cintamanik, Desa Cinta, dan juga Desa Caringin. Ya. Dan kemudian total ada 4 akses yang terputus yang saat ini belum bisa dilalui akibat masih adanya debit air yang tinggi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang ini, namun sebanyak 5 rumah terkena dampak dan 4 akses jalan penghubung desa di Kecamatan Karangtengah tidak bisa dilalui. Dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Meluapnya Sungai Tewei membuat ratusan rumah di Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah terendam banjir. Ketinggian banjir ini mencapai 3 meter. Banjir menerjang ratusan rumah di Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Banjir setinggi 3 meter ini terjadi setelah Sungai Tewei meluap akibat hujan deras sejak beberapa hari yang lalu. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga membuat akses jalan putus, sekolah diliburkan, dan listrik padam. Akibat banjir ini, sebagian warga mengungsi ke rumah saudaranya yang aman dari banjir. Salah satu warga desa Bananya 5, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, sedang dilanda banjir sejak hari Kamis dengan ketinggian dalam tempat kami berada di sini 3 meter dari tanah. Sementara warga ada yang tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka sambil menunggu banjir surut. Sementara banjir ini menerjang 6 desa di Kecamatan Pedalaman, Kabupaten Barito Utara. Dari Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan hektar sawah dan permukiman di Lamongan, Jawa Timur terendam banjir. Banjir ini disebabkan tanggul jebol akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Permukiman di Desa Tambak Ploso, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur terendam banjir. Banjir disebabkan tanggul jebol akibat tak mampu lagi menampung curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Selain rumah, banjir turut merendam puluhan hektar sawah di wilayah ini. Karena tadi malam air dapat kiriman dari hulu itu besar sekali sehingga sungai ini tidak mampu untuk menahan air, terutama ini tanggul Kali Pelalangan ya di wilayah Tambak Ploso ini sudah ciri, sudah sering mengalami jebol sebelumnya. Jebolnya tanggul Sungai Pelalangan telah beberapa kali terjadi. Selain karena derasnya aliran sungai, kerusakan tanggul diduga akibat kurang padatnya tanggul usai pengerukan beberapa tahun lalu. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan.
Rumah semi permanen berlantai 2 di Jalan Kelayan A, Muara Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan ambruk ke sungai. Beruntung, seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri sebelum rumah ambruk. Tiba-tiba saja rumah semi permanen di Jalan Kelayan A Muara, Banjarmasin ambruk ke dasar sungai di bagian tengah dan sampingnya. Rumah berlantai 2 ini ambruk setelah pondasinya patah akibat hantaman arus air pasang yang terjadi selama 2 pekan terakhir. Rawannya bantaran sungai juga akibat abrasi di kawasan ini sehingga mengurangi kekokohan tiang kayu penyangga rumah. Pasang itu yang malam Jumat lah. Nah, malam Jumat itu masuk ke lantai tempat kita tadi hampir 20 cm masuknya tadi. Nah, mulai itu ada bunyi pergeseran. Nah, itulah yang menimbulkan sehingga pondasi ini bergeser lagi gitu. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena seluruh penghuni rumah yang berjumlah 7 orang berhasil menyelamatkan diri sebelum rumah ambruk. Kerugian pemilik rumah ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Selanjutnya dari Jawa Tengah, pemirsa, genangan air banjir di sejumlah wilayah di Pekalongan, Jawa Tengah ini masih tinggi. Banjir bercampur dengan air pasang laut atau rob menjadikan warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan rawan penyakit. Kita di daerah Tirto. Banjir air pasang atau rob masih merendam di Kelurahan Pasir Kraton Kramat dan Degayu, Kota Pekalongan. Wilayah pesisir pantai ini masih digenangi air banjir setinggi 30-50 cm. Selain permukiman warga, banjir juga menggenangi akses jalan warga, sehingga membuat mereka kesulitan untuk beraktivitas. Banjir di Kota Pekalongan selain karena curah hujan yang tinggi, juga karena air pasang laut atau rob. Air banjir bercampur dengan air pasang laut atau rob menjadikan warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga sangat memerlukan bantuan, terutama makanan siap saji, karena mereka sudah kehabisan stok sembako. Selain itu, kondisi rumah yang terendam tidak memungkinkan mereka untuk masak. Selain itu, kondisi lingkungan yang kumuh menjadikan sarang penyakit. Banyak warga mengeluhkan sakit kulit, gatal-gatal, demam, kembung, dan diare. Gimana? Iya, tiap hujan. Banjir kayak gini? Iya. Oh, kalau itu apa? Kemarin sempat surut berarti apa gimana? Kalau ntar siang rada surut. Kalau pagi naik. Naik ya? Iya. Air banjir hujan rob. apa? Oh, rob juga. Air hujan campur air sungai. Air sungai ya? Iya. Oh, tiap tahun berarti, Pak? Tiap. 2 kelurahan yang tergenang banjir merupakan daerah langganan banjir tiap tahunnya karena permukaan tanah yang rendah. Belum tahu akan sampai kapan banjir menggenangi daerah ini karena permukaan air laut masih tinggi dan hujan terus terjadi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Selanjutnya kita ke ibu kota. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat menyiapkan sejumlah personel peralatan guna mengatasi banjir memasuki musim penghujan. Setidaknya ada 33 rumah pompa disiagakan dan tersebar di wilayah Jakarta Pusat seperti di Pompa Bendungan Hilir, Pompa Jati Pinggir, dan hingga pompa besar di Waduk Melati. Di wilayah Petamburan, Jakarta Pusat, 3 unit pompa siap dioperasikan di rumah pompa Jati Pinggir dengan daya sedot hingga 500 liter per detik. Wilayah Petamburan merupakan lokasi langganan genangan karena berada di wilayah cekungan. Biasanya genangan akibat hujan lokal berada di kisaran 10 hingga 30 cm. Tanpa bantuan mesin pompa air, banjir bisa menggenang selama berjam-jam. Namun dengan bantuan rumah pompa air sejak 2010 lalu, genangan atau banjir bisa surut dalam waktu 30 hingga 1,5 jam. Pemirsa, ratusan warga desa di Seram Barat, Maluku membuang sekitar 2 ton beras ke jalan raya. Informasinya sesaat lagi, usai jeda berikut tetaplah di iNews Pagi.